Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Onana sebelumnya erat dikaitkan dengan Chelsea, namun saat ini Onana justru sudah mencapai kesepakatan verbal secara pribadi dengan MU. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah negosiasi antara MU dan Inter. Inter membandrol Onana di harga 50 juta plus bonus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berakhir pekan. Marcus Thuram to Inter, here we go. Kalau menurut Fabrizio Romano, kesepakatan verbal telah tercapai untuk mendatangkan Marcus Thuram. Dia akan mendapatkan gaji 6-6,5 juta per tahun, gokil gede banget. Dan akan ada tambahan fee karena Thuram lebih memilih Inter dibandingkan Paris Saint-Germain, Leipzig, dan Milan. Kemudian Fabrizio Romano juga menceritakan bahwa malam sebelum akhirnya dia memutuskan berlabuh ke Inter, itu sebetulnya Milan sudah sangat dekat untuk mendapatkan dia. Karena situasinya teman-teman, walaupun Inter sudah sejak lama mendekati Thuram ya, tapi dalam beberapa bulan terakhir Inter sempat kehilangan kontak nih dengan Thuram. Dan kemudian Milan masuk memberikan penawaran 5,5 juta, cuman lebih murah 1 juta doang dibandingkan Inter. Dan bahkan Pioli, pelatih Milan, sempat menghubungi langsung Thuram. Akan tetapi kemarin malam Marotta kembali menghubungi Thuram dan akhirnya dia setuju lebih memilih Inter dibandingkan klub lainnya. Kalau menurut La Gazzetta teman-teman, Thuram tidak hanya mempertimbangkan sisi finansial ketika memilih Inter, karena jarak gaji yang ditawarkan Milan dan Inter sebetulnya tidak berbeda jauh ya, cuma berbeda 1 juta dan pasti masih bisa dinegosiasi. Akan tetapi ada faktor lainnya yang membuat Thuram lebih memilih Inter adalah gaya permainan Inter ya, yang menggunakan 3-5-2. Menurut Thuram, gaya permainan dia akan lebih cocok dan akan lebih keluar potensi terbaiknya ketika memerankan penyerang nomor 9 dan berduet dengan penyerang lainnya, ketimbang dia bermain sebagai striker tunggal atau pemain sayap bila dia bergabung dengan Milan. Nah, yang menjadi menarik bagi gua teman-teman, gajinya Thuram gede banget anjir, 6 juta selama 5 tahun pula. Makanya gak heran teman-teman, sekaligus ini menjadi jawaban kenapa Inter pingin cepet-cepet ngelepas Brozovic dan menggantinya dengan Fratesi ya, yang gajinya jauh di bawah Brozovic. Ternyata karena slot gajinya Brozovic pingin dilimpahkan ke Thuram nih. Menurut gue ini gaji yang sangat amat besar untuk ukuran pemain yang belum berpengalaman main di Serie A. Bahkan Dzeko aja cuma 5 juta teman-teman. Dan satu hal lainnya lagi yang perlu kita perhatikan adalah sebetulnya gaya main Thuram itu lebih mirip seperti Korea dibandingkan Dzeko. Jadi menurut gue kedatangan Thuram bukan untuk menggantikan Dzeko, tetapi untuk mengganti Korea. Ini berarti sekarang kita saatnya menjual Korea dan masih punya PR untuk mencari pengganti Dzeko. Tapi yang menjadi permasalahannya kemudian adalah penggantinya Korea, si Thuram ini gajinya udah gede banget. Berarti penyerang tengah kita, target man kita berikutnya yang akan menggantikan Dzeko itu kayaknya adalah penyerang kelas B ya, yang gajinya relatif kecil atau setidaknya setara Korea lah, di kisaran 2-2,5 juta. Nah, menurut teman-teman ada nggak nih sekarang di pasaran penyerang tengah yang bisa cocok untuk menggantikan Dzeko sebagai pelapisnya Lukaku yang gajinya di sekitaran 2-2,5 juta? Tetapi teman-teman, itu kan dengan asumsi Lukaku bertahan ya. Kalau Lukaku tidak bertahan gimana? Karena ini berita yang kedua ya, menurut La Gazzetta dello Sport, Chelsea menolak melepas Lukaku lagi dengan status pinjaman. Chelsea membandrol Lukaku di harga 40 juta. Emangnya kita sanggup ngebeli Lukaku dengan 40 juta? Nah, kalau kita tidak sanggup teman-teman, berarti di lini depan kita sudah kehilangan 2 penyerang tengah jangkung nih, kehilangan 2 target man, Lukaku dan Dzeko. Berarti Marotta punya 2 PR nih di lini depan, mencari 2 penyerang tengah ya, target man penggantinya Lukaku dan Dzeko. Dari sisi gaji, kita akan mencari 1 penyerang tengah yang gajinya tinggi ya, penyerang kelas A, dan satunya lagi pelapis untuk penggantinya Dzeko, penyerang yang kelas B yang gajinya 2-2,5 juta. Kira-kira siapa nih teman-teman penyerang tengah dengan gaji segitu? Lalu lanjut teman-teman, berita berikutnya, berita yang ketiga dari Fabrizio Romano mengabarkan bahwa bek Chelsea Cesar Azpilicueta menunggu lampu hijau dari Chelsea untuk terminasi kontrak agar bisa pergi gratis ke klub berikutnya. Dan menurut Fabrizio Romano, Inter sudah mencapai kesepakatan verbal dengan bek 33 tahun asal Spanyol kontrak selama 2 tahun. Menurut gua kedatangan Aspi ini untuk menggantikan Danilo D'Ambrosio ya, sebagai role pemain veteran di lini belakang yang bisa menempati center back tengah, kemudian wingback kanan dan wingback kiri. Mirip seperti Danilo D'Ambrosio dan Darmian. Akan tetapi harapan gua semoga Aspi ini bukan didatangkan untuk menggantikan Skriniar ya. Kita membutuhkan back yang lebih muda,
dia yang postur tubuhnya juga jauh lebih tinggi. Masuknya Aspi menggantikan Danilo D'Ambrosio menurut gue nilainya 10 dari 10 sih. Ini peningkatan yang sangat amat bagus ya. Dia adalah back yang sangat amat berpengalaman internasional, bergelimang juara, jadi mentalnya pasti bagus banget untuk ngebimbing pemain-pemain muda kita. Lalu lanjut, berita yang keempat, ini agak nggak masuk akal, tapi ramai diberitakan oleh media-media Portugal. Yang pertama dari media O Bola mengatakan bahwa Inter tertarik mendapatkan gelandang Porto Otavio dan Inter berani menebus di harga 40 juta. Apa iya kita punya duit 40 juta teman-teman? Kemudian ada dari media Portugal lainnya namanya O Jogo dikatakan bahwa Inter mempertimbangkan membeli Otavio di harga 40 juta. Gila, apa bener kita punya duit 40 juta untuk ngambil Otavio? 40 juta untuk ngambil Lukaku aja belum tentu ada duitnya. Kemudian lanjut berita yang kelima, berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Ini berita tentang sumber uang kita teman-teman. Onana dikabarkan ingin mengganti agennya agar proses kepindahannya ke klub yang baru segera selesai. Onana sebelumnya erat dikaitkan dengan Chelsea, namun saat ini Onana justru sudah mencapai kesepakatan verbal secara pribadi dengan MU. Saat ini proses yang sedang berlangsung adalah negosiasi antara MU dan Inter. Inter membandrol Onana di harga 50 juta plus bonus. Dan sebagai penggantinya, berhubung Visario, target utama Inter sudah ke Spurs, sekarang Inter mengincar kiper Valencia, Giorgi Mamarsdashvili atau Jan Sommer. Selain itu teman-teman, Inter masih berusaha menegosiasi Handanovic untuk memperpanjang kontrak 1 tahun lagi. Handa masih ingin melihat dulu langkah Inter siapa yang akan menjadi kiper utama Inter di musim depan untuk meyakinkan Handa apakah dia akan lanjut bersama Inter atau mencari klub lainnya. Nah, dari sisi Inter sendiri, bila gagal meyakinkan Handa, Inter akan mendekati kiper Sampdoria Emil Audero. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.